Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan membahas tentang tugas, yaitu mengenai pengembangan model persediaan dengan mempertimbangkan waktu kadaluarsa, bahan dan faktor incremental discount. Pertama, saya akan memaparkan terlebih dahulu pada slide pertama, yaitu pendahuluan. Perkembangan dunia industri yang berlangsung dengan cepat dalam berbagai bidang menyebabkan semakin meningkatnya persaingan di antara perusahaan-perusahaan untuk memperebutkan konsumen. Keadaan seperti itulah yang mengakibatkan semakin meningkatnya pula tuntutan konsumen terhadap kualitas dan pengiriman waktu dari suatu produk. Waktu pengiriman yang tepat merupakan salah satu hal yang penting yang harus diperhatikan untuk memenuhi kepuasan konsumen. Pemenuhan waktu pengiriman sangat ditunjang oleh faktor ketersediaan produk yang ada pada gudang. Sedangkan ketersediaan produk itu sendiri sangat dipengaruhi oleh ketersediaan bahan baku. Sehingga dalam hal ini, persediaan memiliki peranan yang penting untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen. Persediaan merupakan kekayaan perusahaan yang memiliki peran penting dalam operasi bisnis, maka perusahaan perlu melakukan manajemen persediaan proaktif. Perusahaan harus mampu mengantisipasi keadaan maupun tantangan yang ada dalam manajemen persediaan, di mana untuk mencapai sasaran akhir dalam manajemen persediaan, yaitu untuk meminimalisasi total biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk penanganan persediaan. Usaha untuk meminimasi biaya persediaan bisa ditempuh dengan berbagai cara, salah satunya dengan meminimasi biaya pembelian. Selanjutnya yaitu perumusan masalah. Model yang akan dikembangkan dalam penelitian ini adalah model persediaan yang mempertimbangkan waktu kadaluarsa bahan dan faktor incremental discount, sehingga didapatkan total biaya persediaan yang minimal. Tujuannya adalah untuk menentukan kuantitas optimal dari bahan baku yang akan dipesan dengan biaya persediaan yang minimal, serta untuk menentukan saat pemesanan yang optimal. Dalam pengembangan model, waktu kadaluarsa bahan baku bersifat deterministik dan sesuai standar perusahaan. Artinya, data waktu kadaluarsa bahan merupakan masa pakai bahan setelah mengalami perlakuan tertentu dalam penyimpanan sesuai prosedur perusahaan. Adapun situasi dari model persediaan yang mempertimbangkan waktu kadaluarsa adalah seperti pada gambar 1. Pada gambar 1 menunjukkan situasi persediaan bahan yang mempertimbangkan waktu kadaluarsa, di mana persediaan bahan yang ada adalah sebesar Q dan terdapat bahan yang kadaluarsa sebesar QKD yang terjadi pada akhir periode T1. Akibat adanya bahan yang kadaluarsa tersebut, maka terjadi juga kekurangan bahan sebesar QKD selama periode T2. Sedangkan dalam situasi incremental discount, penjual menawarkan schedule harga dengan interval jumlah tertentu. Dengan kata lain, harga per unit lebih rendah apabila perusahaan dapat membeli dalam jumlah interval tertentu. Berlanjut ke penjelasan pemodelan sistem. Nah, di sini model yang digunakan adalah model matematik. Kemudian setelah dimodelkan, dilakukan validasi model. Untuk mencari model persediaan atau untuk menentukan kuantitas optimum untuk persediaan yang mempertimbangkan waktu kadaluarsa bahan dan faktor incremental discount, maka langkah awal adalah menentukan biaya total persediaan atau total cost of inventory selama horizon perencanaan. Adapun biaya persediaan pada model yang dikembangkan meliputi beberapa elemen biaya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, biaya pembelian, biaya pemesanan, biaya simpan, biaya kekurangan bahan, dan biaya kadaluarsa bahan. Kemudian setelah dari biaya tersebut dilakukan validasi model. Nah, model persediaan yang telah didapat kemudian divalidasi untuk mengetahui benar tidaknya model tersebut. Validasi ini dilakukan dengan cara memasukkan nilai QKD sama dengan 0 dan P1 sama dengan P2 sama dengan P3 sama dengan PI sama dengan P, sehingga
model persediaan hasil pengembangan ini akan kembali seperti model dasar EOKI menurut Tersin 1994. Kemudian setelah itu, prosedur untuk melakukan perhitungan kuantitas optimum ada pada persamaan 10 di dalam jurnal. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu dihasilkannya model persediaan yang mempertimbangkan waktu kadaluarsa bahan serta adanya diskon saat pembelian. Model ini selain mengembangkan model Indriyati 2001 sekaligus juga memperbaiki komponen ongkos persediaan dari model tersebut sehingga menjadi lebih valid. Meskipun demikian, model ini masih memiliki kelemahan yang dapat disempurnakan untuk penelitian-penelitian mendatang. Kelemahan-kelemahan tersebut misalnya waktu kadaluarsa bahan deterministik dapat direlaksasi menjadi probabilistik atau dengan laju distribusi dengan laju tertentu untuk mengakomodasi beberapa produk yang waktu kadaluarsanya tidak dapat dipastikan. Demikian akhir presentasi kelompok kami. Semoga presentasi ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.